Mulai lengkap lagi sekarang, puji Tuhan. Dan sesuai dengan keadaan, sudah mulai ising. Ising ya, bukan ngising kata orang Sunda. Ising, jadi mulai ada diangkat, mulai ada semua penyekat-penyekat dihilangkan. Dan sekarang wajah-wajah yang berbulan-bulan tidak kelihatan, saudara mengikuti lewat online, mulai bermunculan. Puji Tuhan. Tuhan baik, haleluya, senang ketemu Anda lagi yang sudah berapa bulan tidak ketemu dalam keadaan baik. Dan buat saudara yang mengakses online juga welcome. Dan saya mau menghimbau kalau bisa datanglah ibadah bersama. Kecuali Anda tidak bisa karena ada yang sakit atau berhalangan, kita tidak akan menghapus online. Tetap online kita akan jadikan service untuk ekstra. Tetapi camkan ini dalam hidup Anda, bahwa berkumpul jauh lebih indah daripada kita ibadah sendiri di rumah. Ya, jadi jangan jadikan apapun alasan untuk kita diam di rumah. Apalagi kalau karena takut. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, Tuhan memberikan roh keberanian dan sound mind. Tetapi di dalam nama Yesus saya percaya bahwa seperti Tuhan berkata di dalam Ibrani pun dikatakan janganlah kita meninggalkan perhimpunan seperti sebagian orang melakukannya. Terima kasih, itu himbauan saya. Biarlah mulai hari ini dan sekarang dan seterusnya kita kembali kepada norma yang baru. Yaitu kumpul tetapi dengan sistem yang diperbaiki. Haleluya. Amin. Nah, kembali sekarang fasten your seat belt. Saya dalam serial The Generations of Blessing. Bagi saudara yang mengikuti minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kita mengenal Bapa kita, Allah kita, Tuhan kita sebagai Allah yang bergenerasi. Allah yang punya keturunan dan Allah yang mewariskan bukan cuma kebenaran iman, tetapi juga semua berkat urapan kepada anak dan cucu kita. Dan terus sampai keturunan yang selanjutnya. Dan Tuhan ingin kita dikenal bukan sebagai kakek, apalagi kongco, apalagi buyut, cicit, great grandfather, enggak. Walaupun kita sudah keturunan ketiga, keempat, bahkan ketujuh. Tuhan pengen kita mengenal dia sebagai Bapa, Ayah, sebagai Father, direct, langsung. Itu sebabnya saya merasa bukan tertantang, merasa tergelitik untuk mengupas. Kenapa Tuhan ingin kita punya hubungan langsung, direct, tidak melalui orang tua kita, kakek kita. Kita boleh menerima warisan iman dari mereka. Tetapi warisan iman dari mereka tidak cukup untuk Tuhan. Karena Tuhan mau bukan cuma Anda mengenal dia dari kata papamu, dari kata engkongmu, dari kata kongcomu. Tetapi Tuhan mau kita mengenal dia personal, apa yang dia katakan kepadamu. Jadi itu sebabnya Tuhan pun mengatakan dirinya, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan saya sudah jelaskan minggu lalu bagaimana dia mengenalkan dirinya sebagai generasi kepada Abraham. Dan kita kenal dalam perikop doa yang terkenal, doa Bapa kami. Tuhan Yesus pun berkata bahwa Bapa kami yang di sorga, our daddy. Dan dia menganggap Bapaknya bukan milik dia tunggal, tetapi milik kita semua supaya mengenal akses menjadi Bapa. Bahkan waktu Yesus hidup di muka bumi, Yesus pun mengundang seluruh murid-muridnya, mengumpulkan, dia bertanya, menurut kata orang, aku ini siapa? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Nabi. Oke, Tuhan bilang no problem. Tetapi Tuhan berkata, menurut katamu sendiri, aku ini siapa? Ini saya simpulkan, bukan simpulkan, saya tarik pengertian bahwa Tuhan tidak mau kita mengenal dia dari kata orang. Tapi Tuhan mau kita mengenal dia menurut katamu pribadi, aku ini siapa. Ya, itu camkan. Dan sebagai Bapa daripada Abraham, sebagai Bapa daripada Ishak, sebagai Bapa daripada Jacob. Dan 3 generasi dan terus kejadiannya turun ke bawah. Nah, saya nggak perlu ngulang lebih lanjut karena nggak selesai nanti. Tapi saya mau ingatkan Anda bahwa Bapak Abraham kita kenal sebagai Bapak orang beriman. Yang kita kenal Bapak orang percaya.
Dan Tuhan memberikan etiket atau memberikan label kepada Bapak Abraham karena dia punya iman yang begitu luar biasa. Sehingga Bapak Abraham dikenal sebagai Bapak orang beriman dan rela mengorbankan anak tunggalnya. Kita lewat situ, Abraham dikenal sebagai Bapak orang beriman karena punya iman. Dan Tuhan memperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Itu dikutip oleh Paulus dalam Roma pasal 4 ayat yang ketiga. Nah, saya sudah selesai, tapi saya sedikit mau mengulas tentang apa itu altar bagi Abraham. Sacrifice adalah altar, dan saya sudah jelaskan sacrifice punya 4 fungsi. Tempat untuk memberikan korban bagi Tuhan. Kedua adalah tempat pembersihan, tempat penyucian dosa, membersihkan dosa melalui korban darah Yesus. Yang ketiga adalah tempat terjadinya unity. Unity adalah tempat untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang terakhir, apa itu fungsi altar? Abraham membangun 7 altar. Nah, saya katakan fungsi keempat dari altar, tempat untuk komunikasi 2 arah. Jadi altar adalah tempat kita berdoa. Dan katakan berdoa itu bukan one way communication. Tetapi berdoa adalah 2-way communication. Karena kita berfungsi sebagai imam. Imam adalah membawa petisi, permohonan umat kepada Tuhan. Dan juga dia sebagai imam dari Tuhan membawa perkataan Tuhan, rencana Tuhan, maksud Tuhan kepada umat. 2 hal ini dijembatani dengan altar, dengan doa. Jadi kehidupan doa kita bukan cuma sekedar berdoa minta, tapi berdoa tanya Tuhan apa yang kau mau aku kerjakan. That's the function or the purpose of an altar. Nah, the altar dalam perjanjian lama adalah mezbah korban bakaran. Tapi altar dalam perjanjian baru, gak ada salahnya kita baca slide nomor 11. Supaya Anda mengerti yang belum ber-KM, saya himbau tetap untuk ber-KM. Karena altar adalah gambaran dari KM. Coba ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara perhatikan, mereka berkumpul di bait Allah, mendengarkan khotbah, mendengarkan pengajaran, tetapi mereka memecahkan roti. Memecahkan roti berbeda dengan makan bersama. Karena itu ditulis berbeda. Kita sering menyimpulkan memecahkan roti adalah makan bersama. Tetapi ini 2 hal yang berbeda. Memecahkan roti adalah perjamuan kudus. Listen, kenapa gereja kita, bahkan saya pribadi, sangat menganjurkan Anda melakukan perjamuan kudus di rumah. This is the fact. Zaman-zaman gereja mula-mula, mereka tidak melakukan perjamuan kudus di gereja. Belum ada gereja. Mereka melakukan perjamuan kudus di rumah. Dan setelah mereka perjamuan kudus memecahkan roti, mereka makan. Nah, KM kita terkenal tukang makan. Tiap KM makan. Ya, tidak ada salahnya. Tetapi jangan ber-KM karena pengen makan. Nah, jadi itulah altar. Bagi kita perjanjian baru, altar adalah KM. Tapi altar bagi lebih simpel lagi, lebih single lagi adalah hidup kita. Kita perlu makan. Ya enggak? Kita perlu memecahkan roti, perjamuan kudus. Dan itulah tubuh kita. Dan di gereja itu sebabnya kita tiap minggu ada perjamuan kudus. Tetapi dulu ada makan. Sekarang kita kurangi makan karena takut kena virus. Ketawa semuanya. Oke. Tapi itu dilarang oleh pemerintah memang. Tapi itu sangat menyegarkan buat kita. Karena tidak repot mengurus tiap minggu, tiap Sabtu belanja makanan dan lain sebagainya. Jadi lebih simpel kita datang ke gereja bukan karena ada makanan, tetapi karena ada makanan rohani. Haleluya. Nah, jadi saudara jangan kaget kenapa saya menganjurkan perjamuan kudus di rumah. Ada basic alkitabiahnya, bukan karena kepinginan saya. Lalu ayat yang 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan masing-masing Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi inilah altar dalam perjanjian baru bagi kita. Kesatuan hati, mereka bersatu hati berkumpul tiap-tiap hari. Lalu kedua, bertumbuh bersama dalam pengajaran.
Itu sebabnya di dalam KM saudara tidak dituntut untuk berkhotbah besar, tetapi saudara kalau memang mau mengikuti, ada panduan dari Yosia akan memberikan panduan tiap bulan adalah GKM Discipleship. Lalu kalau tidak ada khotbah dari hari Minggu, saudara bisa ulang dan bisa khotbahkan dan bisa bawa kepada KM saudara masing-masing. Nah, kesatuan hati tumbuh bersama memenangkan jiwa. Itulah family altar kita. Itulah KM atau MC, Messianic Community. Ini saya ulang karena penting, karena di dalam gereja kita enggak semua ber-KM. Saya pengen semua ikut KM. Saya pengen semua kita bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Fellowship bersama. Ingat, di KM bukan untuk curhat lalu dijadikan gosip. Tapi di KM adalah untuk curhat dan didoakan. Close case, jangan bawa keluar. Ada di sana. Selesai. Amin. Nah, itulah fungsinya. Itu yang pertama, Bapak Abraham. Sekarang minggu lalu saya sudah sampai kepada Ishak, tapi sepertiga. Ishak adalah generasi kedua. Saya nggak perlu mengulang yang dari Ishak karena saudara sudah tahu. Tetapi saya mau berkata bahwa Ishak adalah generasi yang, angkat 2 jempol saudara. Ishak adalah generasi kedua yang ciamik, yang excellent, above average. Ishak adalah gambaran daripada pribadi Yesus Kristus. Biasanya generasi pertama memulai mendapat pewahyuan, menggali dan mendapatkan sesuatu yang hebat. Generasi kedua adalah generasi yang sering kita sebut take it for granted. Jadi mereka menerima warisan keberhasilan, kehebatan dari generasi kedua tanpa mengerti perjuangan, tanpa mengerti sacrifice, tanpa mengerti kesulitan, air mata, penderitaan yang dialami generasi pertama. Sehingga generasi kedua secara teoritis, secara skill, secara education, mungkin above, far from the first generation. Dan mereka sendiri terpancing, mereka sendiri terpacu, mereka sendiri tertantang untuk membuktikan, hey, aku generasi kedua tidak kalah dengan generasi pertama. Aku mau membuktikan kepada orang, aku tidak mau seperti papaku. Aku punya identitas sendiri. Is that wrong? No, nothing wrong. Tetapi lihat, ada saatnya untuk seperti itu. Dan Ishak sendiri melakukan. Kita lihat, mungkin hari ini kita akan bahas soal Ishak saja. Yakubnya minggu depan. Tadinya 2 seri, saya akan jadikan 3 seri aja lah. Supaya kita mendarah daging dalam pengertian yang lebih dalam. Nah, generasi kedua terpancing untuk melakukan yang dia pikir dia hebat. Dia pikir dia pintar. Nah, saudara tahu biasanya slogan dia pikir dia hebat, dia pikir dia pintar adalah orang pintar biasanya depannya botak. Terus itu katanya orang pintar. Tapi kalau botak di belakang katanya terlalu banyak mikir. Jadi kalau orang botak dari depan ke belakang dia pikir dia pintar. Ya kira-kira seperti itu. Ya banyak generasi kedua sangat mengabaikan generasi pertama. Dia pikir dia pintar, dia pikir dia hebat, dia pikir aku lebih hebat dari papaku, aku lebih hebat dari engkongku. Aku ingin buktikan kepada orang lain, I will turn upside down. Nothing wrong with that. Mungkin secara teoritis benar dia lebih hebat. Secara tenaga of course dia masih muda. Papanya udah lebih tua, engkongnya apalagi jalan sudah tumbuh udah susah. Nah, tetapi dengar baik-baik, generasi kedua yang saya kasihi, ada masanya untuk itu. Nah, Ishak adalah generasi yang sangat berjalan dalam tuntunan Tuhan seperti itu. Oke, kita baca Kejadian 26 ayat yang ke-18, 23, slide nomor 13. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu
Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Isaac menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Saudara perhatikan, mari lihat saya. Waktu Abraham pas turun ke Ishak, Alkitab menulis tidak malu, tidak merasa kurang pendidikan, tidak merasa kurang kreatif, tidak merasa tidak terhormat, melakukan, menggali sumur yang pernah digali oleh bapaknya. Hei anak-anak yang saya kasihi, Anda meneruskan generasi papamu, entah itu pelayanan, entah itu bisnis, entah itu kehidupan. Anda mengulang apa yang papamu kerjakan. Nothing wrong with that. Nothing wrong with that. Bukan, waduh aku kan punya identitas sendiri, aku beda. Oke, ada masanya, nanti Tuhan akan berikan masanya. Karena Tuhan sendiri mau bahwa engkau akan tampil dengan identitasmu. Yes it is. Tapi pada waktu pertama-tama engkau terjun ke masyarakat. Pada waktu pertama-tama engkau melakukan tugas. Berjalanlah dalam berkat Bapa. Seperti Isaac. Kalau Anda punya papa restoran, Anda buka restoran, nothing wrong. Mengopi, resep papamu punya, nothing wrong. Sampai hari ini saya masih mengopi dan mengambil catatan khotbah dari papa rohani saya, Pak Arifin. Tapi tentu tidak 100% karena saya sekarang sudah hampir 40 tahun melayani. Tapi saya masih tetap hampir tiap berapa bulan sekali atau 1 tahun sekali saya bertanya kepada beliau, Pak, Bapak membahas apa? Oh, at least tiap tahun, awal tahun saya tanya, apa yang menjadi arahan? Apa yang menjadi ayat-ayat dalam berapa bulan? Apa yang Bapak hendak sampaikan? Are you with me? Dan pada waktu, lihat, dengar, lihat saya kemari. Yang Isaac gali, apakah sumur itu masih oke? Yang masih oke Anda baca nggak tadi? Sumur itu sudah ditutup. Dengan kata lain, sumur itu sudah tidak berfungsi. Dan kita tidak tahu di dalam itu ada air atau tidak. Kalau Isaac berkata seperti anak muda yang lain, itu kan papaku dan sekarang sudah ditutup. Aku gali lagi sumur yang lain. Ngapain mesti gali lagi sumur papaku? Tapi tidak demikian dengan Isaac. Isaac berkata, aku bangga punya papa yang menggali sumur yang sekarang ditutup oleh orang-orang Filistin. Dan aku mau gali lagi. Dan untuk melakukan apa yang papahnya kerjakan, Isaac harus melawan banyak hal. Melawan egonya, melawan situasi, melawan omongan orang. Dan banyak hal, waktu Anda mau mengerjakan, berjalan dalam berkat orang tuamu, sepertinya kita direndahkan. Tapi bear in your mind, seperti saya katakan, Yesus sendiri setara dengan Bapaknya karena dia adalah Tuhan. Tapi dia merendahkan dirinya. Dan dia berkata, aku tidak punya agenda apapun. Karena yang punya agenda cuma satu, siapa? Bapakku yang di sorga. Sama hebatnya, sama Tuhannya, sama urapannya, sama posisinya. Tapi dia merendahkan. Saudara, inilah, makanya saya katakan, Isaac generasi kedua adalah generasi yang sangat syami dari bagian daripada Tuhan Yesus Kristus. Sungai yang pertama, sungai lagi, sumur. Mau nyebut sumur kok jadi sungai. Sumur yang pertama, Essex, karena mereka bertengkar. Saudara perhatikan, ada banyak orang akan bertengkar dengan Anda waktu Anda melakukan apa yang papamu kerjakan. Hei, itu mah khotbah papamu. Hei, itu mah bisnis papamu. Hei, itu mah kebijaksanaan papamu. Mereka akan menudingkan telunjuknya kepadamu. Sepertinya engkau tidak mampu, engkau tidak becus. Tapi Isaac berkata, EGP, emangnya gue pikirin.
Ini kan bapak gua yang ngangkat. Ini kan bapak gua yang melakukannya. Dia gali lagi, dia gali lagi. Dan sampai yang sumur yang kedua, Ishak menamainya Sitnah. Karena mereka juga terus bertengkar. Sampai sumur yang ketiga, mereka dinamakan Rehobot. Ishak tidak berhenti menggali atau melakukan apa yang papanya kerjakan. Walaupun ada challenge, walaupun ada tantangan, walaupun ada yang memburuk-burukkan namanya, walaupun ada yang berkata, aku gak setuju dengan caramu, aku gak suka dengan caramu. Tapi Ishak berkata, this is my dad, this is my father. Second generation, berjalanlah dengan berkat dan urapan bapamu. Kalau memang ada, kecuali bapakmu bukan orang benar, bukan orang yang diurapi, bukan orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Anda punya jalan sendiri di luar itu lain lagi. Itu nanti bagiannya Yakub. Sekarang bagiannya Ishak dulu. Ishak tidak mau bertengkar. Ishak tidak mau otot-ototan dengan orang Filistin. Tetapi dia terus menggali dan terus menggali dan terus secara pribadi. Sampai dia ketemu Tuhan. Waktu Ishak mulai menggali sumur, Ishak cuma dengar firman, cuma tahu firman, tetapi dia tidak pernah ketemu Tuhan. Sekarang slide nomor 15. Slide nomor 15 kita baca, Kejadian 26 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca bareng-bareng 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Perhatikan garis bawah ayat 2. Lalu Tuhan apa? Menampakkan diri kepada Ishak. This is personal encounter Ishak pribadi dengan Tuhan. Inilah yang perlu dilakukan oleh generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat selanjutnya. Untuk Anda kenal siapa Tuhanmu secara pribadi. Untuk Anda tahu Tuhanmu bukan cuma Tuhan, tetapi adalah Bapakmu secara pribadi. Dan dia akan punya message secara khusus dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Ayat ketiga, Tuhan memberikan pesan kepada Ishak, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara perhatikan, coba lihat saya. Dari mana Ishak punya ide? Begitu ketemu masalah, begitu negeri yang dia tinggal, paceklik, tahu paceklik? Famine, kekeringan. Musibah, apalagi dia merencanakan melarikan diri kemana? Ke Mesir. Dari mana ide untuk pergi ke Mesir itu turun? Punya makanan, betul. Tapi sebetulnya dari mana? Bapaknya. Bapaknya pernah lakukan itu. Waktu bapaknya mengalami kesusahan, bapaknya pergi ke Mesir. Hey, listen carefully. Father, you are here. Whatever you did, realize or not, your son, your daughter will copy. Abraham gak pernah ngajarin kepada Ishak, kalau kamu salah lari ya ke Mesir. Enggak. Tapi suddenly begitu ketemu masalah, Ishak ingat bapaknya pernah lakukan ke Mesir. Dan dia juga langsung berkata, oke lah aku pergi ke Mesir. Dosamu, perbuatan baikmu, walaupun kau sembunyikan, akan diekspos kepada anak-anakmu. Are you with me? Tidak ada yang tersembunyi. Alkitab berkata apa yang kau sembunyikan, apa yang kau lakukan di tempat-tempat tersembunyi, akan Tuhan ekspos di tempat-tempat yang terbuka. Karena bagi Tuhan tidak ada tempat yang tersembunyi.
Amin. Mari kita mengerti bahwa ada banyak perkataan yang kita ajarkan kepada anak kita. Tapi ada banyak kelemahan yang kita tidak ajarkan, kita sembunyikan. Tapi one day kita melihat apa yang kita tidak suka dari diri kita, anak kita buat. Hey, kalau kita mau gentleman di hadapan Tuhan, kita nggak bisa marah kepada dia. Why? Because you have to admit to yourself, this is my mistake in the past. Ada nggak saudara ngajarkan kepada anak-anak untuk bohong? Coba cek anak umur 2 tahun, 3 tahun, bisa bohong nggak? Siapa bilang anak umur 2 tahun, 3 tahun nggak bisa bohong? Bisa. Tuh, lihat itu pengalaman ya. Saudara, dengar baik-baik. Whatever you do, not only to yourself, to your parent, it will your children repeat it to you. When you not respect your parent, when you kurang ajar to your parent, when you tidak perhatian to your parents, you will one day sow or reaps dari anak-anakmu. Dan kita baru berkata, aduh, gua pegel ngelihat anak seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, it will impacting your life. Saya ngomong ini bukan karena pengalaman Alkitab, tapi pengalaman hidup saya. Saya ngomong di sini ada saksi-saksi mata, ada istri saya, ada Ilu, ada Yosi. Selama saya hidup, selama orang tua saya hidup, saya amat sangat mencintai mereka, amat sangat mengasihi mereka. Bukan cuma cinta di bibir, tapi in actions. Dan sampai hari ini saya mau berkata, saya tidak pernah menuai satupun perbuatan kurang ajar dari anak-anak saya. Yes, they do mistakes. Yes, they make wrong choice. Tapi bukan karena mereka sengaja kurang ajar. Jadi di hadapan Tuhan saya ngomong, saya declare bahwa saya tidak pernah mengalami problem dengan pendidikan anak. Kenapa? Karena when you do yourself as a good child in front of your parents, whatever you sow, you will reap to your children. Amin. Berdampak, dan berdampak. Saudara, ayat ini berkata, lalu Tuhan menampakkan diri serta berfirman kepada Ishak. Waktu Ishak mau mengulang kesalahan orang tuanya pergi ke Mesir. Orang tua yang ada di sini dengar, perhatikan saya. Anakku mesti diajar, anakku mesti dikasih tahu. Kalau enggak nanti mereka buat salah ulang-ulang. Benar, enggak salah statement itu. Tetapi lihat, waktu Ishak mau melakukan kesalahan yang papanya lakukan, Tuhan biarin enggak? Tuhan interfere, Tuhan turun tangan, Tuhan mencegah kepada Ishak sehingga Tuhan turun pribadi. Bukan malaikatnya, bukan firmannya, bukan hadiratnya, tapi Tuhan turun pribadi kepada Ishak dan berkata, Ishak, don't go to Mesir, don't go to Egypt, stay where you are, I will bless you. Kalau Anda jeli perhatikan, berkat yang Tuhan janjikan kepada Ismail, kepada Ishak adalah berkat yang Tuhan ucapkan kepada Abraham. Orang tua yang ada di sini, perhatikan. Ada banyak janji Tuhan dalam hidupmu. Mungkin engkau tidak nikmati sepenuhnya. Tetapi ingat, anakmu akan menuainya. Tidak semua visi, tidak semua janji Tuhan yang begitu besar dalam hidupmu, engkau nikmati dalam masa hidupmu. Ada banyak janji-janji Tuhan yang akan dituai oleh generasi-generasi di bawahmu. Itu sebabnya Tuhan berkata Tuhan yang bergenerasi. Tetapi untuk personal vision, untuk visi pribadi,
Percayalah, Tuhan akan menggenapinya. Dan waktu Ishak mau melakukan kesalahan, Tuhan sendiri yang turun dan mencegah dan memberikan janji. Jangan pergi ke Mesir, aku sendiri yang akan berfirman, akan memberikan kepadamu berkat, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Saudara, lihat janji Tuhan dan Ishak taat melakukannya. Padahal waktu Ishak taat melakukan janji Tuhan, melawan arus enggak? Melawan arus. Kenapa? Karena waktu itu di tempat dia tinggal, kering, kerontang, paceklik, famine, dan dahsyat keadaannya. Bukan cuma disuruh tinggal diam. Apa yang Tuhan katakan kepada Ishak? Menabur. It doesn't make sense at all. Saya banyak terima pertanyaan dari orang-orang di Indonesia. Pak, bagaimana menurut pendapat Bapak? Banyak pendeta di Indonesia dalam keadaan sekarang semua orang susah. Dalam keadaan pandemik, bisnis pada hancur, bisnis pada jatuh. Mereka menyuruh jemaatnya untuk menabur. Menurut pendapat saudara gimana? Saya ditanya pendapat itu, saya bilang, nanti dulu. Konteksnya itu apa, Pak? Konteksnya adalah, karena ini adalah kesempatan untuk menabur. Saya bilang belum tentu. Belum tentunya dari mana? Ishak tidak melihat kesempatan karena situasi memang sedang memungkinkan. Ishak tidak melihat ini dari sudut opportunity. Tapi Ishak melakukan ini karena apa? Taat kepada firman Tuhan. Kalau gembala ini mendapat pernyataan Tuhan langsung bahwa Anda menabur saat ini dan Tuhan akan berkati. Saya bilang saya percaya, do it. Tapi kalau gembala ini cuma mengutip ayat dan mengambil apa yang dia inginkan, ini saatnya untuk menabur karena begitu banyak orang-orang yang sedang kesusahan menabur pada waktu kesusahan. Saya bilang belum tentu. Jangan generalize. Ishak tidak mengeneralize, Ishak mendengar langsung dan ketemu Tuhan langsung. Ketaatanlah yang membuat Ishak diberkati Tuhan. Bukan taburan saja, tetapi ketaatan. Are you with me? Ketaatan kepada firman, ketaatan kepada apa yang Tuhan perintahkan, ketaatan kepada sesuatu yang Tuhan bicarakan. Itu adalah modal utama kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Bukan karena melihat satu peluang orang-orang lagi susah adalah peluang untuk memberi. Bukan. Anda bisa memberi sebagai satu bukti bahwa Anda adalah orang benar dan orang yang mengasihi. It's okay. Tetapi jangan berharap berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tetapi Anda memberkati orang pasti juga Anda diberkati. Karena itu adalah hukum tabur tuai. Tetapi secara spesifik. Bukan memaksa, menyuruh jemaat untuk menabur pada suasana keadaan yang sedang kering, sedang keadaan susah. Harus mendapatkan pernyataan Tuhan secara spesifik. Dan Alkitab menyatakan secara spesifik berkali-kali. Saya minggu lalu. Saya berkata juga di KG atau di Aceh, saya bilang bahwa waktu Elia disuruh Tuhan untuk bernubuat dan berkata kepada Raja Ahab, tidak akan ada hujan. Sampai-sampai dia katakan, dan terjadi kekeringan di seluruh negeri. Dengar baik-baik. Tuhan menyuruh Elia kemana? Ke sungai Kerit. Saudara perhatikan. Tuhan menyuruh Elia ke sungai Kerit. Dan waktu Elia ke sungai Kerit, taat. Dia tidak mengalami masalah. Dia tetap dapat suplai minuman dari sungai Kerit. Dia tetap dapat suplai makanan dari mana? Burung gagak. Nah burung gagak bawa makanan adalah mujizat. Tapi jelas Elia disuruh Tuhan dan taat melakukannya. Yang kedua waktu sungai Kerit ikut kering karena musim kekeringan begitu parah. Apa yang terjadi? Tuhan kembali menampakkan diri kepada Elia. Dan Tuhan berkata kepada Elia apa? Pergi ke janda Sarfat, bukan ke janda Baheno. Pergi ke janda Sarfat, bukan kepada janda kembang. Pergi ke janda Sarfat, bukan kepada janda kaya raya, bukan. Janda yang miskin yang makan cuma tinggal punya satu kali makan dan akan mati kelaparan. Kalau saya jadi Elia, saya akan berkata bahwa Tuhan gak salah menyuruh saya untuk pergi ke orang miskin, sama-sama miskin. Mari kita mati sama-sama. Dengar baik-baik. Ketaatanlah
yang akan memelihara hidup saudara. Bukan doing something, tapi ketaatan kepada yang kau terima, perintah yang kau terima dari Tuhan akan membawa engkau mendapat jaminan sehingga janda Sarfat, tepungnya tidak habis, minyaknya tidak habis, airnya tidak habis sampai musim kering berlalu. Saudara perhatikan, waktu Ishak taat dalam keadaan apapun, Tuhan memberkati ketaatannya. Amin. Amin. Kita lihat selanjutnya. Apa yang Tuhan katakan? Ayat Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Yuk kita baca. 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu menjadi cemburu kepadanya. Saudara perhatikan. When you blessed by the Lord, ada masalah baru muncul. Orang iri hati kepadamu. Waktu Anda tidak diberkati, hidup susah. Mati juga susah, miskin susah. Ada banyak orang mencemooh Anda. Waktu Anda diberkati, Anda sukses, Anda bahagia, Anda tidak kekurangan apapun. Ada banyak orang iri. Cus, pilih yang mana? Saya milih yang kedua. Tapi saya sering banyak dengar komentar. Aduh, jadi orang serba susah. Miskin, dihina, nggak dihargai. Kaya, diiri, dibenci, difitnah. Betul kan? So, apa enaknya hidup jadi manusia? Saya bilang, itulah keluhan orang susah mati pun tak ingin. Dia tidak pernah bisa melihat kebaikan. Alkitab sudah dari dulu berkata, when you blessed, when you success, when you fruitful, people will envy you. Nah pada waktu orang envy, dia akan berbuat aneh-aneh untuk hidupmu. Dia akan ngomong yang buruk tentang engkau. Dia akan bicara backstabbing engkau. Saudara, saya lebih baik diiri orang daripada miskin dihina orang. Are you with me? Kita tidak bisa melarang orang untuk iri sama kita. Benar gak? Kita tidak bisa melarang orang untuk berkata, gila, kenapa dia yang diberkati, kenapa gua enggak? Nah, itulah orang-orang yang iri. Saudara perhatikan, saya mau menjelaskan sedikit antara iri dan cemburu. Envy dan jealous. Itu dua hal yang berbeda. Jealous adalah hak Anda untuk mempertahankan apa yang menjadi bagian Anda. Itu jealous. Tuhan berkata, He is a jealous God. Kalau jealous adalah negatif, kalau cemburu adalah negatif, Tuhan kita negatif dong. Cemburu tidak negatif. Tapi kita sering salah mengerti antara cemburu dan iri hati. Iri adalah menginginkan apa yang orang lain. Dalam bahasa perjanjian lama itu dibilang tamak, itu dibilang serakah, itu dibilang menginginkan milik orang lain. Itu adalah iri. Nah, Anda harus perhatikan, waktu kita diberkati, kita tidak bisa mencegah orang iri seperti orang-orang Gerar iri kepada Isaac. Udah gua sabot, udah gua tutup sumurnya, udah gua ini, udah gua itu. Tapi ternyata dia menabur di tempat aku juga menabur, dia menabur, punya gua mati, punya dia tumbuh menghasilkan 100 kali ganda. Gila, dari mana dia? Yang membuat Isaac menuai 100 kali ganda bukan taburannya.
Tuhan. Orang Gerar menabur. Ishak menabur. Orang Gerar benihnya mati. Benihnya Ishak bertumbuh. Yang membedakan Anda dengan orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Bukan karena Anda rajin berdoa. Bukan karena Anda puasa. Bukan karena Anda baca Alkitab. Tetapi karena Anda taat kepada perintah Tuhan. Are you with me? Amin. Saudara, maka menaburlah Ishak. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat 100 kali ganda. Orang yang diberkati Tuhan, dengar baik-baik. Iri hati orang tidak bisa menghancurkan berkatmu. Dengar ini. Saya banyak mendengar nasihat dari orang-orang tua. Hidup tuh harus hati-hati, jangan sampai orang iri kepadamu. Hei, saya berkata, kita nggak bisa mencegah orang untuk tidak iri kepada kita. Kalau kita punya mobil baru, kita punya baju baru, kita punya rumah baru, kita berkata ayo datang ke rumah yuk syukuran, bukan pamer. Just to give thanks. Begitu orang datang ke rumah kita, aduh rumahnya kan, langsunglah ngomong dari mana ya duitnya. Jangan-jangan hasil korupsi, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Jadi nyinyir di mana-mana. Oh, tengok kiri kanan. Gua harap itu bukan lu. Ya, saya sering diperingati oleh istri saya. Jangan pakai barang-barang bagus, nanti orang iri. Saya bilang, aduh, kalau kita diberkati kita nggak boleh pakai, ya gimana dong? So it. Ini lagi, good point. Dan terlalu banyak orang yang over spiritual begini. Daripada lu beli jam tangan Rolex, kenapa nggak ditaburin aja ke gereja? Daripada lu beli rumah baru, kenapa nggak dikasih orang miskin? Saudara dengar baik-baik. When you taburin ke orang miskin, taburin ke gereja, kalau nggak disuruh Tuhan. What for? Dengar baik-baik. Itulah orang-orang yang nyinyir. Itulah orang-orang yang berkata bahwa kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Hei, Tuhan nggak benci dengan orang kaya. Tuhan memberkati Abraham jadi kaya, Tuhan memberkati Ishak jadi kaya, Tuhan memberkati kita menjadi kaya. Kaya di hadapan Tuhan bukan kebencian. Yang amat sangat kaya siapa? Tuhan kita sendiri. Pernah nggak lihat istana bawahnya lantainya dari emas? Bukan lapis emas. Baru lapis emas saja udah bangga, padahal dikerok begitu bawahnya cuma tanah liat gitu loh ya. Loh, istana di muka bumi ini banyak yang pakainya katanya pipa tapnya tuh dilapis emas. Saya beritahu sama Anda, di sorga tap Anda semuanya dari emas murni. Lantainya dari emas, pintunya dari mutiara satu seutuhnya. Mutiara satu pintu segitu, kerangnya segede apa? Are you with me? Saya bukan pendeta kemakmuran, jangan salah ngerti Anda, saya bukan pendeta kemakmuran. Tapi saya juga nggak setuju bahwa semakin ada sederhana, semakin ada miskin, semakin rohana. Jangan kejar kekayaan, tapi kejarlah ketaatan. Waktu Anda taat, Mazmur 37 ayat yang keempat berkata, when you delight yourself in the Lord, God will give your heart desire. Pada waktu kita bersuka cita disuruh nabur. Emangnya gue pikirin ada orang bilang, aduh itu semua perhiasannya emas berlian. Emangnya gue pikirin lu gak tahu dulu gue nabur emas berlian. Dulu lu gak tahu gue nabur rumah, nabur uang jutaan dolar. Lu gak tahu. Kenapa kita mesti expose? Biarkan orang menggonggong, anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Kenapa kuping kita terlalu tipis dengan omongan orang? Sok lu beli mobil padahal lu duitnya cuma segitu-gitu. Emangnya gue pikirin, gue gak minta duit dari lu. Gue mau apain duit gue, urusan lu, betul gak? Bukan urusan lu. Mari kita kembali kepada ketaatan, mari kita kembali kepada apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Ishak generasi kedua berjalan dalam ketaatan kepada bapaknya dan berjalan dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, sumur pertama
ribut. Sumur kedua ribut. Sumur ketiga Rehoboat mengalami kelegaan. Ishak tidak berhenti hanya pada waktu, aduh puji Tuhan gue sekarang sudah mulai lega, bisnis mulai diberkati, mulai enak, puji Tuhan. Don't stop there. Go further, taat terus dengan Tuhan. Kita buka Kejadian 26 ayat 32 sampai 33. Saya merencanakan memang Ishak harus berhenti dan nanti minggu depan Yakub ya. Bukan minggu depan, akhir bulan. Minggu depan yang khotbah adalah Ibu Gembala, terus Yosi, saya akhir bulan. Nah, Kejadian 26 ayat 32-33. Yuk kita baca. 2, 3. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak, memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu ialah Be'er Sheba sampai sekarang. Lihat, mari mata Anda kepada saya. Tadi awal-awal khotbah saya berkata apa? Pada waktu Anda start kehidupan, Anda melakukan apa yang orang tua mau kerjakan. Nothing wrong with that. Tapi pada waktu mereka menggali, Ishak menggali. Berhasil, ditutup lagi, berhasil, ditutup lagi. Dia nggak berantem, dia biarkan, dia nggak mau ribut. Tetapi ada masanya ketaatan kita kepada Bapa kita, ketaatan kita kepada perintah Tuhan membuahkan hasil. Pada waktu sumur-sumur itu ditutup kembali atau dimiliki oleh orang-orang Filistin, Ishak berkata ambil. Dengar, apa dengan seperti itu Ishak kepahitan langsung dia diam, langsung dia tidak berusaha lagi? Tidak. Dia justru terus menggali. Nah kali ini yang keempat, dia menggali bukan di tempat bapaknya. Karena 3 kali dia menggali di tempat bapaknya menggali. Yang keempat dia menggali di tempat yang belum pernah digali oleh bapaknya. Pada waktu hari itu Kejadian ayat 32, Kejadian 26 ayat 32 berkata pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka. Serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Saudara perhatikan, waktu hidupmu diiri orang, berkatmu diambil orang. Saya paling sering digitukan. Saya bisnis diberkati, saya punya rumah, saya punya omset banyak. Ada orang iri, ada orang ngambil bisnis saya, ngambil customer saya melakukannya. Saya berantem enggak? Saya bilang silakan, mau ambil silakan. Customer saya diambil, prinsipal saya diambil, silakan. Dan saya kerugian begitu banyak, bahkan diancam, ditantang mau berantem pakai golok, segala macam. Emangnya gue ladenin? Silakan, berantemlah sendiri. Saya nggak mau. Kenapa kita mesti masalah pada waktu orang mengambil berkat kita? Let them do it. Kita terus menggali, seperti Ishak menggali. Apa yang terjadi? Menggali di tempat yang lain karena ketaatan kepada Tuhan dan juga dengar kepada waktunya Tuhan. Sekarang Tuhan sudah melihat Ishak setia. 3 kali menggali sumur, 3 kali ribut, dia nggak mau ribut. Dia mengalah, dia berikan. Kali yang keempat, sumur yang digali Ishak dan anak buahnya, bukan sumur bapaknya. Apa ini namanya? He knows, do it his own calling and purpose. Are you with me? Jangan bengong lihat saya. Ada masanya Anda akan melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu sendiri. Dan Tuhan memberkatimu. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Ada masanya. Jangan jadi anak terlalu sombong untuk tidak melakukan apa yang papa mau lakukan. Aku kan punya identitas sendiri. Ada masanya. Tuhan memberkati Ishak. Sumur yang keempat disebut Be'er Sheba. Next slide, saya jelaskan artinya. Di sini Tuhan membuat Ishak berhasil dengan menggali sumur yang digali sendiri berdasarkan personal encounter Tuhan dengan sumur itu. Dan pada waktu Tuhan datang kepada Ishak, jangan kemana-mana, tinggal di sini, menabur di sini. Aku berkati kamu 100 kali ganda. Terus Ishak menggali di tempat itu dan tempat itu namanya kotanya Sheba. Dan sumur dalam bahasa Ibrani adalah Be'er, katakan Be'er. Be'er Sheba. Be'er Sheba. Sheba artinya adalah covenant.
Nah, karena Tuhan membuat covenant dengan Ishak di tempat itu, maka sumur yang Ishak gali berdasarkan perintah Tuhan, covenant untuk tinggal di tempat itu, Be'er Sheba, artinya adalah sumur perjanjian, well of oath. Anda dan saya diberkati Tuhan. Anda dan saya berbuah-buah lebat. Bukan karena Anda kerja keras. Bukan karena Anda sekolah tinggi. Bukan karena Anda punya gelar master, doktor. Bukan Anda karena punya insight yang hebat. Bukan. Tapi Anda diberkati Tuhan karena Anda punya oath dengan Tuhan. Karena Anda punya perjanjian dengan Tuhan. Dan pada waktu Anda melakukan perjanjian dengan Tuhan, apa yang Anda kerjakan akan menjadi Be'er Sheba, sumber yang berdasarkan perjanjian dengan Tuhan. Orang boleh iri. Orang boleh merencanakan yang jahat. Orang boleh berkata, sungguh aku gak setuju, aku gak suka khotbah dia, aku gak suka cara dia, aku gak suka pribadi dia. Tetapi Tuhan berkata, aku yang mengurapi dia. Dalam perjanjian baru dikatakan, kalau aku sebagai hamba Tuhan ingin mencari kesukaan, popularitas disukai oleh orang lain, aku gak layak jadi hamba Tuhan. Yang Anda mesti tanya, kalau aku begini menyukakan Tuhan atau tidak? Kalau aku lakukan itu, apakah aku melakukan perintah Tuhan atau tidak? Bukan kalau aku begini nanti Tuhan berkati apa enggak, bukan itu. Itu berkat itu udah pasti waktu Anda melakukan ketaatan. But when you do it, even though you give your all, well, meskipun kau memberikan semua hartamu, tetapi bukan karena perintah Tuhan. Paulus berkata dalam Galati, apa artinya? Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Gak ada artinya, gak ada gunanya. Bahkan pada waktu Anda memberikan hidupmu untuk mati. Aku mau mati syahid, dibakar untuk Tuhan. Kalau bukan rencana Tuhan, kalau bukan rencana Tuhan, what for? Anda mungkin jadi barbecue manusia. Jadi orang guling. Bukan babi guling, tapi orang guling. Kelihatannya di depan manusia hebat, wah gila loh, dia berani begini-gini. Tapi di hadapan Tuhan, zero. Jangan mau jadi pahlawan kesiangan. Tapi apa yang sudah Tuhan katakan dalam dirimu, meskipun doesn't make sense, seperti Ishak. Mencari Tuhan, Tuhan bilang stay, don't go to Egypt. Saudara, jangan menjadi anak Tuhan oportunis. Tahu opportunis? Mencari opportunity. Saya mau berkata, waktu Anda berakar di dalam Tuhan, punya pribadi seperti pribadian Tuhan, yaitu Ishak. Hanya melakukan apa yang bapaknya kerjakan. Anda tidak mencari opportunity. You create opportunity. Opportunity bukan diberikan oleh bosmu. Opportunity bukan diberikan oleh situasi. Opportunity you create by your obedience to the word of God. Waktu Anda melakukan firman Tuhan dengan sebenarnya, maka Anda akan berkata, sungguh Tuhan akan menggerakkan orang. Kalau mau mencari orang, carilah orang yang seperti dia. Waktu Fir'aun membutuhkan orang untuk memanage makanan dalam kelaparan, Fir'aun berkata, tidak ada orang lain yang lebih hebat daripada Yusuf. Saudara perhatikan. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Saudara, berkali-kali saya ditantang orang seperti itu. Beli sekarang rumah, kalau enggak nanti tahun depan tambah naik. Beli sekarang rumah, kalau enggak nanti kamu enggak akan punya duit buat beli rumah. Bank akan tambah naik. Betul, harga akan tambah naik. Harga bank tambah gila. Tetapi jangan terpengaruh oleh itu. Kenapa? Saya buktikan dengan hidup saya. Waktu saya belum punya rumah, saya belum punya tanah di Indonesia. Saya beli tanah kecil 300 meter masuk gang. Nggak bisa buat apa-apa, cuma buat bangun rumah sederhana. Tapi waktu Tuhan memberkati, dalam beberapa tahun setelah itu, pemerintah Kabupaten Badung, Denpasar, membuka satu landscaping yang baru. Namanya Land Consolidation, LC. Dan daerah tempat tanah saya ada, yang tadinya cuma masuk gang kecil, dipindahkan lokasinya menjadi jalan besar 11 meter. Haleluya.
Amin. Siapa yang mindahin? Pemerintah? Bukan. Tuhan. Melalui tangan pemerintah. Waktu saya mau bangun, nggak punya duit. Kalau nggak bangun sekarang nggak punya duit, kalau nggak beli sekarang nggak punya duit. Saya bilang nggak. Sekarang memang aku belum punya duit dengan harga rumah seperti itu. Tetapi nanti waktu Tuhan sudah berkati seperti Tuhan berkati Ishak. Harga rumah naik 100%. Berkat kita naik 3000%. Amin. Jangan pengaruh dengan orang marketing. Tapi terpengaruhlah dan berimanlah dengan Tuhan. Are you with me? Saya dikejar-kejar orang, kalau nggak mau beli sekarang rumah di gedung di situ nanti kapan? Saya bilang stop. Kalau Tuhan belum berbicara untuk beli, aku nggak akan beli. Amin. Aku berusaha cari, yes. Aku berusaha meminta, yes. Tapi sampai the oath itu coming, sampai firman itu turun, maka berkat Tuhan, berkat BR Sheba, perjanjian dan oath. Nomor 19, slide nomor 19. Yuk kita baca, udah waktunya tahu, tinggal 2 menit lagi. Istriku sangat concern waktu. Ya, kita juga concern semuanya. Oke, 2, 3. Ishak bisa kita kenal sebagai bapak pengorbanan besar karena ia mengikuti semua teladan bapaknya dan dengan sukarela tanpa berontak untuk dikorbankan sebagai persembahan korban bakaran bagi Tuhan. Saudara, saya mau tutup cerita Ishak dengan kejadian yang sangat unik. Kita masuk ke dalam Kejadian 22 ayat 6 sampai 8. Kejadian 22 ayat 6 sampai 8. Yuk kita baca. 2, 3. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini loh puncak daripada ketaatan Ishak kepada bapaknya dan kepada perintah Tuhan lewat bapaknya. Ishak lahir, Abraham umur 100 tahun. Waktu berlalu, belasan tahun. Perkiraan saya sekitar 13 sampai 15 tahun. Waktu Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, persembahkan anakmu Ishak di tempat yang akan aku tunjukkan." Dan Abraham langsung mempelai keledainya, bawa kayu bakar. Dia bersama bujangnya sampai di kaki gunung Moria. Dan dia berkata kepada bujang-bujangnya, pada hamba-hambanya, "Kamu di sini, kami berdua akan naik ke gunung dan kami akan turun kembali." Kalau saudara nggak percaya nanti baca di rumah ayatnya. Abraham berkata, "Kami berdua akan naik dan kami akan turun kembali." Padahal Abraham sudah dapat perintah untuk mengorbankan Ishak. Tapi kenapa dia berkata, "Kami akan turun kembali"? Karena di dalam pikirannya dia berkata bahwa Ishak akan dikorbankan, tapi Ishak akan bangkit kembali. Abraham salah berpikir, karena Tuhan tidak pernah berpikir untuk membunuh Ishak. Tetapi yang Tuhan mau adalah menguji Abraham. Nah, ini yang saya mau elaborate sedikit, saya minta waktu sedikit. Waktu sudah sampai di kaki gunung dan naik ke gunung, kayu bakar Abraham taruh di pikulannya Ishak. Kan Abraham sudah 100 tahun. Saudara bayangin 100 tahun. Jalan aja sudah susah mungkin. Saya baru 61 tahun naik ke situ aja udah mulai. Udah dengkul ini udah mulai teol. Apalagi umur 100 tahun. Nah Ishak umur 15 tahun. Sedang kuat-kuatnya strong, matures. Perhatikan. Waktu Ishak bertanya kepada bapaknya. "Bapak, di sini ada kayu api." Abraham pegang kayu api. "Dan kayu bakar ada di punggungku. Mana dombanya?" Sudah perhatikan. Kalau saya jadi Abraham ditanya, "Bapak, mana dombanya?" Mungkin saya udah nangis dulu. "Dombanya kamu, Nak." Ya enggak? "Dombanya kamu, Nak." Aisyah bertanya, "Mana dombanya?" Tapi Abraham berkata apa?
Tidak. Tuhan akan menyiapkan dombanya. Itu satu versi. Versi yang lain, coba lihat saya kemari. Kalau saya jadi Ishak, dia tanya kepada bapaknya, mana dombanya? Saudara dengar, Ishak bukan orang oon, bukan orang idiot. Dia pasti tahu bahwa dia yang akan dikorbankan. Dia pasti akan bertanya kepada bapaknya, Bapak nggak salah. Bapak kira-kira teologiamu itu benar apa enggak? Bukankah Bapak yang mengajarkan bahwa Tuhan nggak mungkin membunuh anaknya sendiri? Tetapi sekarang aku mau dikorbankan. Saudara perhatikan, Ishak tidak berkata, ngapain kita berdua, aku mesti pikul semuanya. Kan mestinya papa aja yang berangkat, ya enggak? Saudara, tidak ada satu patah kata pun Ishak memberontak kepada bapaknya. Kalau Ishak mau memberontak, this is the time. Kalau Ishak mau berkata, doesn't make sense. Papaku udah semakin tua, semakin 100 tahun, semakin pikun. Jalan sudah teol-teol, jangan juga dengar dari Tuhan salah. Ini jangan-jangan aku mau dibunuh. Dan betul saudara, sampai di atas Gunung Moria. Ishak yang diikat, Ishak yang dikorbankan. Listen carefully. Waktu saya membayangkan ini, dua-dua menderita. Abraham sendiri sangat menderita, tetapi Abraham tahu bahwa apa yang dia bunuh, anaknya akan Tuhan bangkitkan. Tapi Ishak tahu nggak bahwa dia akan dibangkitkan? That's the point. Kalau saya jadi Ishak, aduh bapak gua geblek nih. Bapak gua gila, bapak gua ikutin Tuhan, Tuhan yang geblek. Gak masuk akal. Banyak anak muda sering berkata, bapak gua gila, bapak gua gak masuk akal. Mama gua geblek, mama gua gila. You don't know apa yang mama papa mau pikirkan. Waktu Ishak dibelenggu dan dinaikkan di atas kayu, dia diam saja, dia menyerah. Saya mau berkata gini, last point. Waktu Anda menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Walaupun Abraham, papanya yang sangat sayang anaknya, punya teologi yang salah. Punya konsep berpikir yang salah. Terjelas Abraham salah. Roma berkata bahwa Abraham salah, dia berpikir dia akan membunuh Ishak dan Tuhan akan membangkitnya. Padahal Tuhan mau mengetes iman Abraham dan Ishak gak mungkin mati dan Tuhan ganti dengan domba yang terikat. Tapi Ishak tidak peduli papanya salah atau tidak. Yang dia tahu lakukan apa? Taat. I just want to obey. I just want to obey. I just want to obey. Saudara, kalau Ishak mau berontak dalam umur seperti itu, dia akan berontak. Papanya gak akan bisa tahan. Dan mari anak-anak yang saya kasihi, engkau mungkin melihat orang tuamu sepertinya doesn't make sense. Jangan bantah, jangan lawan mereka. Bicara baik-baik boleh. Seperti Ishak. Dia tidak mengerti, dia tanya, Bapak di mana? Bapak di mana domba itu? Cukup sampai di situ. Dan Tuhan selanjutnya akan beracara. Sehingga kita mengenal Tuhan dengan bangga menyebut Allah Abraham, Allah Ishak. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga bangga menyebut dirinya sebagai Allah Yakub. Adalah satu kebanggaan kalau kita menjadi Allah orang-orang yang top imannya, yang hebat imannya. Tapi adalah merupakan satu ketidakbanggaan. Allah yang kita kenal hebat mengaku dirinya Bapa bagi segala penipu. Siapa dia? Yakub. Tunggu serialnya. Next time kita akan belajar bagaimana Yakub yang begitu bobrok, yang begitu penipu, yang tidak punya identitas, bahkan memakai identitas orang lain. Tapi Tuhan menghampiri dia dan mengubah dia menjadi Bapa yang kekal bagi dia. Terima kasih, kita tundukkan kepala. Bapa, ampuni hamba-Mu yang sudah mengambil waktu lebih panjang dari yang seharusnya. Tetapi biarlah Tuhan kepanjangan ini
tidak menjadi hal yang menyebalkan bagi yang mendengar, tapi memberikan satu bonus bagi mereka untuk belajar mengasihimu, untuk belajar taat kepadamu, sehingga engkau akan menjadikan momen ini menjadi pusat buat mereka untuk melihat janjimu, melihat sumpahmu, dan akan lahir Beersheba, sungai-sungai, sumur-sumur yang penuh dengan perjanjian. Dan kau memberkati kehidupan kami seperti Ishak, menabur dalam keadaan yang sangat kering, tetapi menghasilkan 100 kali ganda di tahun yang sama. Kami percaya juga Tuhan, sumur-sumur yang digali oleh kami, kehidupan-kehidupan baru, bisnis-bisnis baru yang digali, bahkan keadaan-keadaan baru yang kami gali. Karena itu ketaatan kepada firman-Mu, Engkau akan memberkatinya, akan keluar hasil yang membual-bual, dan akan keluar hasil yang sangat memancarkan. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus, bukan karena kami hebat, bukan karena kami rajin, bukan karena kami pandai, bukan karena kami melihat strategi, tetapi karena kami taat kepadamu Tuhan, meskipun tidak masuk akal. Terima kasih buat ketaatan-Mu kepada Bapa di surga. Terima kasih buat teladan dari Abraham dan Ishak dan sebentar lagi Yakub. Kami terima sekarang, kami satukan roti ini dengan tubuh-Mu, anggur minuman dengan darah-Mu. Benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati buat diri kami Tuhan. Kami oleskan darah-Mu di ambang-ambang pintu rumah kami. Kami oleskan darah-Mu di ambang-ambang pintu keselamatan kami. Kami oleskan darah-Mu di ambang-ambang pintu bisnis, pekerjaan dan rumah tangga kami. Sehingga tidak ada kuasa-kuasa gelap, tidak ada hal-hal yang buruk yang bisa masuk dan mengambil berkat-berkat yang sudah Engkau janjikan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan perjamuan kudus hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara